Halo pemirsa setia VBisnis, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBisnis Market Review dan Outlook untuk periode 6 sampai dengan 10 April 2020. Ya, pasar investasi pada minggu lalu masih diwarnai kekhawatiran investor atas prospek resesi ekonomi global ke depannya karena wabah COVID-19 ini, serta juga sambil mencerna paket-paket stimulus yang masif yang digelontorkan di berbagai negara. Untuk korban COVID-19 ini, data terakhirnya sudah lebih dari 59.000 orang yang meninggal dan sekitar 1,1 juta orang yang terinfeksi di seluruh dunia, dan ini sudah mencapai 205 negara. Pasar saham dunia memang akhirnya bergerak secara volatile, tapi IHSG lain sendiri melanjutkan reboundnya. Investor global akhirnya memilih antara likuiditas, terutama US dollar, atau kembali ke bursa saham yang harganya murah, sehingga US dollar berbalik menguat, sementara indeks saham berfluktuasi, turun naik. Minggu berikutnya, isu antara pandemi COVID-19 ini, serta bargain hunting, kemudian program stimulus akan terus mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Ikuti terus VBisnis Market Review dan Outlook untuk periode 6 sampai dengan 10 April 2020. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. IHSG pada minggu lalu secara mingguannya menguat 1,71% ke level 4.623. Ini merupakan satu penguatan di minggu keduanya, walaupun berlawanan arah dengan bursa regional. Ini karena masuknya dana-dana asing oleh paket stimulus fiskal dan moneter di Indonesia. Dan untuk 2 minggu terakhir ini membukukan kenaikan 12,4%. Dan IHSG berikutnya kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatannya, walaupun pasar ya masih fluktuatif. Tercatat juga aktivitas IPO di kuartal pertama 2020 di Indonesia ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara dengan 18 perusahaan melangsungkan IPO. Mata uang rupiah sekarang, mata uang rupiah pada minggu lalu ya melemah, terkoreksi 1,77% ke level 16.425. Ini karena memang US dollar global sedang menguat. Walaupun akhir pekan kemudian rupiah menguat cukup tajam dengan masuknya dana asing, dan akhirnya di akhir pekan itu rupiah tercatat sebagai mata uang yang terkuat di Asia terhadap US dollar pada akhir minggu. Dan untuk berikutnya minggu depan ya rupiah ini masih bias positif walaupun pasar ya masih fluktuatif. Pemirsa VBisnis, menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dana tambahan APBN yang terdiri dari 75 triliun untuk bidang kesehatan, kemudian 110 triliun untuk perlindungan sosial, kemudian 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan 150 triliun ya untuk pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, sisi kebijakan moneternya, Bank Indonesia telah mengeluarkan bauran kebijakan. Di antaranya adalah menurunkan suku bunga acuan BI 7 days reverse repo rate pada Februari dan Maret, total itu 50 basis points, kemudian juga meningkatkan intensitas triple intervention baik di pasar spot maupun juga di NDF maupun juga pembelian SBN di pasar sekunder, dan kemudian menurunkan GWM atau giro wajib minimum baik yang falas maupun rupiah dan yang lainnya. BI juga menyatakan adalah nilai tukar rupiah saat ini dipandang sudah memadai levelnya dan kemungkinan akan terus bergerak stabil sampai akhir tahun, menguat ke level sekitar 15.000 di akhir tahun. Dan juga ditegaskan bahwa rencana pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana itu berfungsi sebagai the last resort. Pasar forex sekarang, pasar forex secara umum pada minggu lalu US dollar menguat. Ya, ini karena US dollar menjadi aset safe haven dan juga aset pilihan likuiditas global. Dan ini terkait dengan prospek suram resesi ekonomi global ke depannya. Sehingga terpantau US dollar index menguat ke level 100,58, sementara pairnya euro dollar melemah tajam ke level 1,0809, pound sterling juga melemah cukup tajam ke level 1,2262, dan dolar yen menguat ke level 108. Selanjutnya nampaknya US dollar ini masih ada ruang penguatan sebagai aset likuiditas pilihan investor global.
Bursa saham Asia pada minggu lalu umumnya melemah. Para investor khawatir akan suramnya prospek perekonomian global, sementara harga minyak bumi juga masih fluktuatif. Sehingga indeks Nikkei melemah ke level 17.820 dan kemudian indeks Hang Seng melemah ke 23.236. Dan kedepannya nampaknya bursa saham Asia ini masih cenderung tertekan, walaupun juga pasar juga masih volatile saja. Wall Street Amerika pada minggu lalu bursa sahamnya melemah seiring dengan bertambahnya korban jiwa karena virus corona di Amerika Serikat dan juga rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang merosot ke level atau posisi tahun 2009. Dow Jones Index kemudian melemah ke 21.052 dan S&P 500 juga melemah ke level 2.488. Pasar emas dunia, spot gold pada minggu lalu terkoreksi tipis ke level 1.616 US dollar per troy ounce-nya. Walaupun fluktuatif minggu ini karena antara sebagai safe haven dan kemudian lemahnya data tenaga kerja di Amerika, namun tertahan penguatannya oleh mata uang US dollar yang juga menguat. Dan berikutnya nampaknya pasar emas dunia ini akan kemungkinan lanjutkan penguatannya kembali. Demikian pemirsa setia Fibis News, kita telah membahas bersama Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 6 sampai dengan 10 April 2020. Saya di sini Alfred Prakasi, mohon diri sejenak, stay safe, stay healthy, salam Fibis.